Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma hdi qalbi wa qawwi lisan wa hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma inna saduka maqaratu faddud ilayya inda hajati ilayhi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma ya kafiyal bala'i fina bala qabla nuzuli minas sama. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa ballighna ramadan. Marhaban ya ramadan, manjud lana bil ghufran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahumullah ta'ala al-imam al-Ghazali nafa'anallah bi'ulumihi fid darain ila qal wa lisanul hal, dan lisan hal, pemahaman yang dilahirkan dari keadaan, dari perbuatan yang kita tampilkan. Absahu itu lebih memahamkan kepada orang, menjadikan lebih fasih bahasanya, artinya lebih memahamkan kepada orang. Min lisanil maqal, daripada pemahaman yang dihasilkan daripada ucapan. Ketika kita berpraktek mungkin lebih dipahamkan bagi kita daripada retorika gitu ya bahasanya. Mungkin dengan teori-teori kita lebih kepahamannya di bawah ketika kita di bawah praktek. Pada kenyataannya orang itu lebih paham, lebih ikut akan apa yang dilakukan oleh orang lain daripada yang diucapkan. Sehingga kalau salat aja, salat itu bahasa Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Lihat, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Bukan sebagaimana yang aku katakan, tapi sebagaimana aku sholat. Karena di situ hal, lisanul hal, absah min lisanil maqal. Dan ini mungkin sudah kita alami semua. Teori boleh-boleh saja, tapi yang penting adalah actionnya gitu ya. Action itulah yang ditiru. Apalagi kalau anak-anak itu banyak niru dari apa yang dilakukan oleh dia sebagaimana yang dia lihat, bukan yang sebagaimana dia dengar. Yang dia lihat itu lebih banyak dia tiru daripada yang dia dengar. Karena bahasanya dalam satu keterangan as-sami lakan nazir. Orang yang mendengar itu tak seperti orang yang melihat. Orang yang melihat itu lebih paham daripada hanya orang yang hanya mendengar. Dari sini lahirlah lisanul hal absah minal lisanil maqal. Perbuatan orang-orang yang ketiga yang kemarin awal niatnya sudah
dikuasai oleh syaitan, sehingga dari permulaan dia itu sudah dimulai dari warna hitam, maka akan menghasilkan coretan-coretan hitam juga. Mangsi yang tersimpan di dalam ballpoint itu akan menghasilkan tulisan-tulisan sebagaimana dalamnya. Kalau di dalamnya itu hitam, maka akan yang tertulis adalah warna hitam. Kalau yang di dalam mangsi tersebut adalah warna biru, tertulislah biru. Itu karena begitu kuatnya bagian dalam, niat khususnya. Mungkin kita tidak menganggap penting ini, tapi ini sangat berpengaruh pada hasil yang ketika orang itu mencari ilmu bukan karena Allah, menghasilkan coretan-coretan hitam, sehingga melahirkan produk yang kemarin dikatakan oleh Nabi disebutnya ulama su, ulama yang jelek. Dan siapa mereka kita tidak, personalnya kita tidak bisa menyebutkan ya. Mungkin kita, mungkin siapa. Yang jelas fitnah yang dia lahirkan akan lebih berbahaya daripada fitnahnya Dajjal. Watiba'un nas ila musa'adah, dan perwatakan manusia ilal musa'adati untuk saling menolong fil a'mali di dalam perbuatan, amyalu itu lebih condong, lebih berpengaruh minha daripada musa'adah, minha daripada ilal mutabaati pada saling mengikuti fil aqwali di dalam ucapan. Ketika kita melihat hal yang harus kita lakukan, misalnya untuk menolong, maka tak harus orang itu menunggu dia minta pertolongan. Kalau kita lihat ada orang yang mau jatuh, gak minta tolong, kita langsung tolong. Itu kalau orangnya sensitif ya, apa istilahnya, ke tabiatnya, kewatakannya itu normal. Keadaan orang mau jatuh, mestinya tabiat manusia itu cepat untuk menolong tanpa harus menunggu dia minta pertolongan. Dari situ kita lihat begitu banyak orang itu meniru gerakan-gerakan di TV meskipun tidak ada suara musiknya, misalnya TV-nya dimatiin volumenya, tapi ada gerakan joget-jogetnya diikutin. Dan sebanyak gerakan-gerakan yang viral gara-gara kita tiru dari penglihatan kita, dari pandangan kita. Dari itu tabiatnya manusia sangat gampang untuk mengikuti perbuatan. Mulanya kenapa harus mujalasatul ulama gitu ya, kenapa harus kita sering-sering duduk dengan ulama, orang-orang yang soleh, karena dari situ kita melihat apa yang dia perbuat. Sehingga diantara kehebatan murid-muridnya Mbah Fadl Senori itu diantaranya itu, kalau Mbah Fadl itu katanya nih, kalau pagi kopi itu 1 gelas sampai duhur, habis duhur ganti kopinya. Ukuran jam 9 kopinya masih setengah, duhur baru habis. Habis duhur 1 gelas lagi sampai sore. Itu murid-muridnya niru semua. Setelahnya mereka pulang ke rumahnya masing-masing niru. Dan di pondoknya juga niru. Haliyah yang diperbuat oleh Mbah Fadl itu ditiru. Murid-muridnya seperti itu. Pagi ngopi, kalau kita kan enggak, satu dudukan bisa jadi habis, bisa jadi 1 kali majlis 2 kali ngopi. Tapi beliau enggak, sehari 2 gelas, waktunya sudah segitu. Itu haliyah. Kayak Sayyidina Abu Bakar itu banget ngikutinya Nabi, dan apalagi putra Abdullah bin Umar itu lebih banget lagi. Dan diantaranya Sayyidina Abu Bakar misalnya dari segi makanan, Nabi itu enggak pernah makan dengan lebih dari 1 lauk pauk. Kalau makan hanya 1 macam lauk pauk. Itu haliyah itu ditiru. Ketika Nabi wafat, gak mau Sayyidina Abu Bakar makan lebih dari 1 lauk pauk. Itu karena haliyah Nabi ditiru. Nabi tidak mengucapkan bahwa harus hanya 1 macam makanan, lauk pauk gitu ya. Kalau sekarang lauk daun gitu, itu tidak hanya 1 macam, tidak berkata demikian, tapi ditiru. Berarti kalau kita makan lebih dari 1 macam lauk pauk itu sudah bid'ah sebenarnya. Nabi nggak melakukan itu, nggak berlebihan. Kalau kita kan kadang beberapa macam. Kalau 1 macam itu kayaknya nggak enak gitu ya. Ada ayamnya, ada sambalnya, ada apanya gitu. Itu semuanya ditiru. Kalau orang-orang yang
sangat teliti untuk meniru orang-orang yang soleh. Fama afsadu hadal maghrur, maka begitu agungnya kerusakan yang dihasilkan oleh orang yang tertipu tadi, orang yang tiga tadi. Begitu besarnya kerusakan akan terjadi gara-gara orang yang tertipu tadi. Bi'amalihi, dengan perbuatan-perbuatannya. Aktsar, dengan lebih banyak, mimma aslahu biaqwalihi, daripada hal yang dia perbaiki dengan ucapan-ucapannya. Kerusakan terbesar itu akan lebih banyak yang terjadi karena perbuatan orang yang ketiga tadi daripada kebagusan yang dihasilkan dari ucapan-ucapannya. Dia ngomongnya baik, nggak menghasilkan seberapa, tapi dia melakukan yang jelek, hasilnya luar biasa kejelekannya. Padahal dia tidak menyuruh kejelekan, enggak, dia menyuruh kebaikan, tapi ternyata perbuatannya menunjukkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Dari situlah ternyata hasil yang menjadi perbuatan dia menghasilkan kerusakannya lebih besar. Idla yastariyu jahil ala rogbah fid dunya, karena tidak mungkin, tidak bisa orang yang bodoh itu berani senang pada urusan dunia. Tidak ada orang bodoh itu senang dunia illa bistijra'il ulama, kecuali karena keberanian ulamanya. Orang bodoh itu bisa senang dunia itu gara-gara ulamanya senang dunia. Orang bodoh itu bisa celaka, bisa jadi karena celakanya ulamanya. Naudzubillah min dzalik. Kayak kemarin, ulamanya melakukan keharaman, justru yang dihasilkan adalah kemurtadan umat. Mulanya begitu bahayanya ulama ini. Mulanya kalau bisa ya, kalau kita gak usah ngaku-ngaku kiai lah gitu ya. Takutnya ditiru dan digugu dan ditiru. Nah padahal kita belum pas gitu dalam posisi itu. Saya orang biasa aja gitu ya. Mungkin yang saya lakukan jangan selalu ditiru. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan hukum itu tidak dihasilkan dari fa'ala syekh kadza wa kadza. Itu mengunci supaya umat tidak terlalu meniru apa yang dilakukan oleh alim, apalagi gurunya. Jadi hukum itu tidak dihasilkan dari fa'ala syekh kadza wa kadza, gurunya melakukan gini berarti hukumnya boleh. Wong kiai saya gini berarti kan boleh. Belum tentu. Kiainya melakukan itu belum tentu benar. Bisa juga kiainya benar melakukan itu, tapi kita tidak patut meniru. Karena tidak semuanya perbuatan yang guru lakukan itu patut kita tiru. Guru saya melakukan gini, saya kan boleh melakukan gini, belum tentu juga. Bisa jadi gurunya melakukan keharaman, tapi ternyata bagi yang lain itu sebenarnya enggak. Bagi dia itu tidak haram, tapi bagi yang lain bisa jadi haram. Jadi enggak sembarangan. Mulanya tadi kita kunci hukum itu tidak dihasilkan dari fa'ala syekh kadza wa kadza. Guru melakukan hal ini berarti ini boleh. Kan katanya itu. Ustaz aja melakukan itu. Nah itu gak bisa jadi hasil hukum. Berarti kan boleh. Padahal itu yang dilakukan oleh saya misalnya kesalahan. Berarti kan boleh. Lah berarti kan boleh itulah yang bahaya. Waqad shara ilmuhu sababan. Maka sungguh jadi ilmunya orang yang ketiga tadi, sababan itu menjadi sebab, menjadi penyebab li jaraati ibadillah, atas keberanian hamba-hambanya Allah, ala ma'asihi, untuk bermaksiat kepada Allah. Keilmuan orang yang ketiga justru menjadi sebab bukan taatnya hamba Allah, tapi justru menjadikan keberanian hamba-hamba Allah untuk melakukan maksiat. Tambah berani gara-gara orang ketiga. Coretan-coretan hitam yang dilakukan karena tintanya hitam, ya misalnya dalam gampangnya seperti itu, menjadikan orang pengikut-pengikutnya lebih berbahaya. Kenapa Siti Jenar itu harus dibunuh? Wong dia sudah makomnya makom istighraq. Dia mengatakan ketika ditanya oleh ulama, oleh wali-wali yang lain, mana Siti Jenar? Ma fil jubbah illallah. Jawabannya begitu. Mana Siti Jenar? Malah jawabannya ma fil jubbah. Tidak ada yang di alam jubah kecuali Allah. Bahaya enggak? Yang pakai jubah kan Siti Jenar. Tapi yang dikatakan tidak ada yang di dalam jubah kecuali Allah. Itu sangat bahaya bagi orang awam. Padahal bagi dia enggak bahaya.
Husain Al-Hallaj dibunuh, Siti Zainal dibunuh. Karena dia mempunyai ilmu yang ilmu tersebut menjadikan celakanya. Tapi dia enggak. Dia emang enggak celaka karena makomnya makom istighraq. Sudah dia enggak menyadari bahwa di dunia ini tidak ada kecuali Allah. Dirinya aja tidak diakui. Orang sudah demikian itu bahaya bagi umat gitu ya. Bahayanya bisa jadi umat yang tidak di makomnya ngaku. Nuker maco sah Allah, nuker mamsa Allah, bisa jadi kan bahaya. Wah ini bahaya. Terpaksa ya harus dibunuh. Dibunuhnya itu bukan karena kesalahan dia, tapi untuk menyelamatkan umat. Gitu ya. Waqad shara ilmuhu sababa lijarati. Tapi ini bukan berarti Siti Zainal masuk di orang ketiga, tapi ada ilmu yang sebenarnya tidak harus ditelan mentah oleh muridnya. Dalam satu keterangan kita pada keterangan as-sholatu haramun. Kan bahaya ya. Kalau kita nelan benar-benar, wah enak benar. Sholat itu adalah haram. Jumat itu gak boleh. Cukup gitu aja kan jadi bahaya. Wah ini Jumat itu benar, malah mungkar itu. Kalau hanya memahaminya segitu malah bahaya bagi umat. Bisa jadi pembenaran hukum, padahal dalam kategori dia tidak dalam posisi itu yang dikhawatirkan. Wa nafsu al-jahilah mudillatun ma'adalik. Wa nafsul jahilah, dan nafsunya orang tersebut al-jahilatu yang bodoh. Bodoh ini kata lain dari nafsu yang ammaratu bisu gitu ya. Nafsunya orang tersebut yang nafsunya sifatnya belum mutmainnah tapi masih bersifat ammaratus bisu, banget merintahnya untuk berbuat kejelekan. Mudillatun itu yang menunjukkan, mudillatun itu yang menghinakan. Wa nafsu ajailatu mudillatun itu yang mempermainkan, di mana talaub. Ma'adzalika beserta orang yang ketiga tadi, tamannihi pada harapannya, dan nafsu tersebut mengajak orang tersebut ila ayyamunna alallah biilmihi, menghitung-hitung ila ayyamunna, untuk mengungkit-ungkit lah gampangannya, alallah pada Allah Ta'ala biilmihi dengan ilmunya. Dia orang yang ketiga tadi nafsunya mempermainkan dirinya, masuk si nafsu tersebut ke tamaninya, ke harapannya, menggiring bahwa saya dengan ilmu saya harus menghasilkan begini, padahal ilmunya dari Allah ya, tapi kayak harus menghasilkan sesuatu karena telah gini, ilmunya itu kan dari Allah, tapi dengan ilmu tersebut dia berharap mendapatkan sesuatu karena telah menunjukkan orang kepada Allah. Saya harus dapat balasan dari ilmu ini, saya harus mendapatkan bayaran dari ilmu ini. Kayak demikian. Padahal kita sudah dikasih nikmat ilmu aja sudah enak, dikasih sehat sudah enak, tapi dia gak merasa saya harus mendapat bayaran dari ilmu tadi. Wa takhayyala ilaihi nafsuhu annahu khairun min katsirin min ibadillah, dan nafsunya memberikan hayalan-hayalan pada dirinya bahwa dirinya itu termasuk orang yang baik. Di antara orang yang banyak ini saya yang paling baik. Di antara hamba-hamba Allah Ta'ala ini saya termasuk orang yang baik. Ilmunya menjebak dia, satu sudah menyesatkan, dua merasa baik. Merasa baik dari orang lain. Nah ini sudah merasa baik dari orang lain itu sudah kesalahan sendiri. Kayak kemarin ketika kita memulai ngaji dengan merasa kita sudah baik, itu memulainya itu sudah dimulai dengan dosa. Dari dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain padahal dia punya ilmu. Nah inilah kesalahan besar bagi dirinya. Dia menimbulkan sifat keilmuan yang ada pada dirinya, bukan menjadikan dia tawadhu, tambah rendah hati, malah dia merasa paling hebat, berarti itu sudah menghasilkan sifat sombong. Hasil dari niat yang jelek menghasilkan penyakit-penyakit yang banyak. Semoga selalulah kita berharap Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari awal niat yang jelek, sehingga menjadikan ilmu yang sangat berbahaya bagi kita, berbahaya bagi orang lain. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita, tidak ada kuasa pada diri kita. Semoga ini menjadi kemanfaatan buat diri saya khususnya, teguran, dan bagi kita semua. Binnafi wal barokah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa tilawati wa ala wasbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutibi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.